Itu dulu konon katanya ceritanya ada manusia yang kerdil kayak apa ya, kurcaci. Saya 2001 pada saat itu kita berangkat diperiksa di rumah tuh, dia masih ada di pohon tadi loh, pakai bandana merah. Saya langsung siram air, saya keluarnya saya lari, dan saya yakin tidak ada orang di situ. Baik, selamat sore sahabat-sahabat semuanya, teman-teman penggemar channel misteri di Just Bloko Misteri Channel. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Aryo Kundo, masih di seputaran pendakian gunung, yang mana pendakian gunung saya yang awal pertama kali saya mendaki di luar Jawa Tengah. Setelah beberapa waktu saya dan teman-teman suka mendaki di Jawa Tengah, dari Gunung Merbabu, Merapi, Lawu, kemudian di Gunung Slamet, Sindoro Sumbing, tahun 2021 tahun 2001 pada saat itu teman-teman yang sering ngecamp di Gunung Merapi, dari teman-teman gabungan pendaki Jogja, dari Sragen, dari Boyolali, mengajak saya untuk mendaki ke Gunung Semeru. Yang pertama kali saya mendaki gunung di Semeru pada tahun 2001 yang silam. Pada saat itu saya bersama 6 rombongan dengan salah satunya cewek. Kita berenam berangkat dengan kekuatan yang pas-pasan, dalam artian saya juga berangkat waktu itu dengan ongkos perjalanan kita pun yang minim. Jadi kita dari Solo kita ngumpul di terminal Tirtonadi saat itu. Kita di Tirtonadi naik bus, rombongan kita menuju ke Surabaya. Jadi kita nggak langsung ke Lumajang atau lewat Malang, kita ke Surabaya dulu, oper bis di Surabaya menuju ke Lumajang. Saat itu kita lewat dari Senduro. Saya masih ingat dari Pasar Senduro. Saya sempat mampir di Pasar Senduro. Di Pasar Senduro itu kami berenam membeli logistik di situ, termasuk bahan makanan yang akan kita perlukan untuk mendaki ke Semeru. Dari Senduro kita naik jeep ya, waktu itu kayak jeep ya, jeep hardtop itu. Di sana di Senduro menuju ke Ranupane, Balai Konservasi Alam Bromo Tengger Semeru Ranupane ya. Di Ranupane kita sampai di base camp sekitar jam habis asar, sekitar jam 4. Alhamdulillah kita berenam sampai ke base camp. Kemudian kita daftar ke posko untuk mendaftarkan identitas kita dan mohon izin untuk mau melaksanakan pendakian ke Gunung Semeru. Pada saat itu entah kenapa perasaan saya di situ sudah sedikit mengganjal, karena satu, logistik yang saya bawa ini di antara 6 ini saya itu paling minim sendiri, karena mengingat waktu itu fisik saya nggak seperti sekarang ini. Saya masih kecil tuh, badannya masih kecil, yang lain pakai karier gede-gede, itu saya cuma pakai body pack itu dan pakai sepatu PDL tentara TNI itu. Saya masih ingat itu. Hal ganjil yang saya alami di situ itu baru sampai ke Ranupane. Di Ranupane itu saya sudah
sudah merasa nggak enak untuk melakukan pendakian. Jadi saya sudah merasa pesimis karena konon ceritanya dari teman-teman pendaki senior-senior itu waktu itu Semeru itu gunungnya itu besar, tinggi, paling tinggi di Jawa kalau nggak salah, Gunung Semeru itu. Kalau masalah dingin, fisik, mungkin di antara 6 orang ini saya termasuk yang agak lemah pada saat itu. Tapi masih ada cewek satu, saya tersupport karena ada ceweknya satu, saya agak gengsi. Mosok saya nggak kuat. Awal dari situ, awal mula cerita mistisnya di waktu kita mau berangkat, waktu kita mau di briefing sama leadernya untuk berdoa bersama. Itu saya posisi mau buang air. Keadaan di seperti itu kan istilahnya bukan gon-gonan ya, bukan wilayah saya atau di wilayah yang sering saya tempati. Di situ kita mau minta izin, Mas, mau buang air besar gimana ya? Kita cari MCK-nya itu, ternyata dari posko itu MCK-nya agak ke belakang lagi. Tahun 2001 itu tuh masih belum banyak di camp itu. Kita diperiksa di situ sebelum kita berangkat, diperiksa bekal kita, dari mulai karir dibuka sama petugas posko, dibuka berapa logistik yang dibawa dan sebagainya selama melakukan pendakian. Dari situlah saya pamit untuk buang air besar, yaitu saya ke MCK. Lah disitulah itu mulai awal, kita belum melakukan pendakian, dari awal itu saya sudah menemui hal ganjil di situ. Saya antri di luar MCK itu, saya antri, tak dorong pintunya itu nggak bisa buka, memang nggak bisa buka. Tak dorong pintu nggak bisa buka, saya nggak kuat itu, padahal cuma satu itu. Kemudian tak tinggal nyumet rokok itu, saya merokok karena kan dingin tempatnya. Saya ngerokok, tak tunggu lagi. Tiba-tiba itu pintu itu buka sendiri dan tidak ada orangnya. Tidak ada orangnya, saya wes nggak enak. Kalau mau saya nekat masuk, perasaan saya itu merinding semua. Loh, tadi pintunya kelihatannya dikunci, kok tiba-tiba pintu itu tak tinggal merokok, itu kan dikunci dari dalam, tak tinggal merokok, tiba-tiba ada suara pintu kayak buka, pintu itu seng gelombang itu, saya masih ingat, krek, pintu itu dibuka. Loh, kok pintu ini buka? Saya mau masuk, saya tadi menghadap ke sebelah karena saya merokok sambil menunggu itu. Saya kira ada salah satu pengunjung atau pendaki lain sedang buang air kecil. Saya masuk itu tidak ada apa-apa. Nah disitulah saya mulai nggak enak, mau tak lanjutkan buang air. Saya kok perasaan saya nggak enak, tapi kalau enggak perut saya sudah nggak karuan. Akhirnya tak tekati, saya nekat masuk di situ. Saya berdoa dan sebagainya itu, karena saya punya keyakinan sendiri. Akhirnya saya buang kesusu banget saya. Waktu itu belum ada HP tahun segitu. Komunikasi kita dengan teman-teman itu cuma HT itu yang bawa leadernya sama teman satunya yang untuk nanti perjalanan. Saya ke situ, kesusu kemerungsung itu, tiba-tiba ada suara kayak dibandem gitu loh. Itu kan seng. Saya kaget. Nggak tutup. Saya langsung siram air. Saya keluarnya saya lari ketemu sama bukan penduduk ya, itu kayaknya juga pendaki yang kebetulan lewat. Itu jarak dengan waktu kita briefing itu sekitar 200 meter. Saya lari menggeh-menggeh, saya nggak cerita. Awal mula mau naik itu nggak cerita sama teman-teman, daripada nanti di saat mau kita melakukan perjalanan malah pikiran kita kemana-mana, tak dem sendiri. Dah clear di situ. Awal mulanya di situ. Tapi saya nggak nampak sosok apapun. Dan saya yakin tidak ada orang di situ, wong itu MCK-nya jauh dari posko. Oke, dari situ terus akhirnya kita putuskan untuk naik. Itu
menjelang maghrib, pokoknya menjelang maghrib. Saya udah ngomong, bro, ini enaknya kita selesaikan dulu yang mungkin yang mau beribadah, yang mau sholat ya sholat dulu, nanti setelah maghrib selesai aja kita baru melakukan naik. Karena kita sudah di briefing dari teman-teman senior dari posko, nanti kalau naik ngecamp dulu mas di sana di Ranukumbolo katanya. Lah kira-kira kalau dari Ranupane ke Ranukumbolo itu kira-kira berapa jam ya Pak? Saya tanya sama yang ada di pos. Ya kalau kamu nanti landai lancar karena jalannya itu muter namun nggak begitu ngekeros, nanti bisa sampai 4 sampai 5 jam atau mungkin kalau yang cepat ya bisa 3,5 jam atau 4 jam sampai Ranukumbolo. Itu sekitar habis maghrib itu kita berdoa bersama, kita putuskan untuk naik. Saya dari awal tadi udah nggak enak toh, udah ada perasaan seperti itu. Akhirnya saya ada di tengah, yang depan adalah teman kami yang senior, yang pernah ke situ, yang pernah naik ke Semeru. Saya baru pertama kali itu mendaki Semeru. Saking kepenginnya saya ikut itu. Kalau di gunung-gunung Jawa Tengah saya udah semua. Kita pengen ke Semeru, katanya kalau belum naik Semeru belum disebut pendaki kan. Saya ikut dengan uang pas-pasan itu, gandul teman-teman. Ngomong punya omong, kita mulai melakukan perjalanan. Itu saya nggak merasa capek sama sekali. Karena apa? Karena setiap kita nggak tahu medan itu pasti kita rasa penasarannya kan tinggi kan. Jadi kita terus jalan aja, terus jalan aja. Mas tekannya kapan ki wis suwe balo ketok ya. Saya berhenti minum. Terus yang depan itu juga break dulu. Itu masuk di apa namanya saya lupa. Itu pohonnya itu rindang biang, itu jalannya kayak terowongan gitu. Jalanan kayak terowongan, tapi terowongannya itu terowongan pohon. Pohon-pohon yang merintang di jalan itu jalannya. Saya masih ingat. Nah, terus sekitar jam 8 lebih itu setelah adan Isya lebih jam 8.30-an, hampir setengah 9. Kita ketemu sama pendaki setirah, ditanya, Mas untuk ke Ranukumbolo yang untuk ngecamp itu apakah masih jauh? Enggak mas, itu cuma bentar. Nah di situ itu sudah keganjilan lagi. Teman saya nanya dari belakang, "Kowe mau ngomong karo sapa, Om?" Aku takok Mas yang pendaki tadi. Katanya Ranukumbolo cuma sebentar lagi sampai, deket, cuma situ. Dia duding tempat arah kita mau jalan itu sendiri. Yang saya tanya itu sendiri, pendaki sendiri. Itu yang tak ingat sampai sekarang itu dia pakai bandana warna merah, dia pakai kalier besar itu, gaya-gayanya gitu kayak pendaki-pendaki bukan lokal Jawa Timur, kayak orang Jawa Baratan. Dilihat dari bahasanya itu kayak logat-logat Jawa Baratan. Sendiri dia. Nah, saya tanya itu, dia leleh dekat pohon apa itu? Pohonnya besar gitu loh, kayak pohon cemara tapi besar tuh. Saya masih ingat dia leleh pakai karier gitu. Saya tanya, itu posisi rombongan itu ada yang di depan satu, saya di urutan kedua, lah yang 4 itu masih di belakang jauh. Waktu itu memang jalannya, kalau saya waktu itu cepat di CI lah, itu ada pendaki yang istirahat, itu saya tanya. Lah, yang belakang yang 4 itu kebetulan kan nyampe ke saya sudah jalan ke depan itu. Om, kamu tadi ngomong sama siapa? Saya tanya tadi ada pendaki istirahat di situ. Ranoi. Jadi ternyata teman saya yang di belakang itu enggak tahu orang yang saya tanya tadi. Loh, masa toh? Dia masih ada di pohon tadi loh. Pakai bandana merah, pakai flanel itu dulu. Flanelnya biru. Flanel biru, celana hitam yang gembes itu, pakai sepatu. Gayanya pendaki itu pendaki kayak profesional itu. Dia nunjukkan saya, katanya Ranukumbolo nanti di depan sana, alah paling deket bang, paling sekitar 1 jam atau 1,5 jam dah sampai. Wah, rasa penasaran saya ke situ, itu hal kedua, ganjil kedua dari yang saya di MCK di Ranupane tadi. Itu di pertengahan mau sampai ke Ranukumbolo saya ketemu pendaki yang sendiri tadi. Lah, terus saya ceritakan sama leader teman saya yang di depan, Mas,
Tadi saya tanya sama masnya yang daki yang tadi, yang pakai karier yang duduk di dekat pohon tadi, katanya Ranukumbolo bentar lagi tekan. Enggak, masih jauh nanti. Enggak, tadi katanya pendakinya tadi dekat, dia udah sering kesini ya. Ngomong sama saya kesini 3 kali, teman saya bilang gitu. Yo sabar aja, nanti dekat lagi, ini ada punggungan satu, nanti turun sudah sampai danaunya kelihatan. Oke. Tapi saya nggak cerita, terus teman-teman yang lain, teman-teman saya yang lain itu ngomong, umur ana wong kok dhek takok karo sapa ora enek. Saya dikira ngapusi, padahal saya dikira berbohong, padahal saya memang tanya itu betul. Akhirnya udah wis nggak usah dipikir, santai aja, kita istirahat bentar, kita minum air putih, air mineral itu sama teman-teman, terus sambil ngemil kita melakukan perjalanan lagi. Nah, perjalanan lagi itu masih landai-landai aja, hampir sampai lah kuwi enek no Mas, ngarepan kuwi enek anu, enek banyu no, enek danau no. Saya wis ngerti kayak ada danau, ada tenda-tenda, ada lampunya gitu dia, ada tenda-tenda di pinggir danaunya Ranukumbolo itu, ada orang membuka tenda. Jadi ada yang bikin api, ada yang pakai senter di situ lah. Tapi saya selego banget. Setelah kita berenam sampai situ, dilalah itu ketemu orang Jawa Timur, itu orang Surabaya. Ketemu orang Surabaya, kita tanya, Mas kalau mendirikan tenda di mana? Udah terserah Mas, di sini semua bebas, enggak apa-apa. Ini memang area untuk istirahat, untuk bikin kita mendirikan tenda. Di situ saya kebagian untuk mendirikan tenda, yang lain istirahat untuk siap-siap mencari tempatnya. Di situ kita ketemu orang pendaki Jawa Timur itu, yang ngobrol-ngobrol masalah historinya seperti apa di sini. Saya kan agak kepo ya, kalau zaman sekarang kepo. Saya seneng nanya-nanya. Ini selain jalur yang saya lewati tadi mana tuh Mas? Selain jalur yang jenengan lewati tadi ada Mas, jalurnya masyarakat untuk mencari kayu itu lebih nge-cross tapi lebih deket katanya, dari Ranupane ke sini paling cuma 2,5 jam. Nah, terus ngomong dia cerita-cerita masalah katanya di area Ranukumbolo atau di daerah situ dulu konon katanya ceritanya ada manusia yang kerdil tuh, kayak apa, kayak kurcaci itu, manusia bajang atau apa, yang rambutnya panjang tapi orangnya pendek. Kalau kamu nanti di sini bisa ketemu itu loh Mas. Saya sampai mengkorok. Lah terus saya ceritakan kembali, Mas saya tadi waktu mau ke sini di pertengahan sana itu ada pendaki Mas, orangnya ganteng, pakai pakaian kayak pendaki tapi sendirian, dia di bawah pohon. Lah di situ dia cerita, oh Mas sering Mas di situ Mas, di situ sering banyak pendaki-pendaki yang mungkin baru pertama kali ya Mas. Ya saya baru pertama kali ikut teman-teman itu. Kalau abang itu udah beberapa kali, udah 3 kalian. Saya baru kali ini saya ikut mendaki ke Semeru ini. Itu namanya pohon apa kalau itu teman dari Jawa Timur itu yang ngomong sama saya. Katanya memang itu konon pernah ada pendaki yang di situ meninggal. Lah saya sudah dibilangi sama teman-teman tadi, katanya saya dikira ngapusi, dikira saya bohong, padahal saya memang ngomong. Tapi itu enggak apa-apa Mas, itu enggak istilahnya enggak jahat, dia sering nolong pendaki. Kalau ada pendaki yang tersesat, kalau enggak tahu jalan di situ, biasanya dia tuh nongol dudoi dalan. Jadi memang itu sering nampak tapi enggak mengganggu, cuma memberikan jalan sama pendaki-pendaki. Itu yang saya alami, mungkin karena saya baru 1 kali itu ke Semeru, makanya hal tersebut bisa terjadi. Saya nanya itu karena unsur saya itu lelah, karena dari perjalanan dari Solo ke Lumajang itu udah jauh, kita istirahat bentar langsung melakukan perjalanan kan lelah. Lelah campur apa, entah itu halusinasi atau apa, nyatanya memang saya tanya karena saya kepengen dan tekan, istilahnya kepengen cepet sampai gitu loh. Karena dari awal nanti dakinya enggak kayak gunung-gunung yang pernah kita daki loh, enggak kayak Gunung Lawu, Gunung Merbabu loh. Ini mendakinya lama. Kita di situ ngecamp dulu, setelah ngecamp di situ nanti jalan lagi itu sekitar jam malam itu jalan lagi, nanti istirahat lagi
nunggu subuh baru jalan. Nah dari situ kita bikin camp, terus perut saya tuh sakit lagi di situ, mules lagi. Lah Mas kalau di sini mau buang air besar, saya tuh paling bingung. Saya dari tadi wis diceritani kayak gitu, ketemu katanya sama yang saya ajak bicara yang orang Jawa Timur tadi, sosok pendaki yang saya tanya tadi memang itu bukan sebangsa kita, bukan pendaki asli, memang dia sering menampakkan diri untuk memberikan pertolongan kepada pendaki, mungkin yang tersesat atau yang mungkin bertanya. Dia kadang sok leyeh-leyeh di dekat pohon itu tadi, di dekat jalan itu. Kurang perjalanan 1 jam paling enggak menuju ke Ranukumbolo. Setelah itu saya masih teringat terus sama wajahnya, saya masih bisa menggambarkan wajahnya masih itu tadi yang saya tanya. Nah kebetulan terus saya capek, tenda dum sudah didirikan, kita istirahat, teman-teman ada yang masak mie, ada yang masak air, saya di situ istirahat. Ngimpi, saya tidur itu mimpi, betul-betul mimpi yang saya ketemu tadi, yang saya tanya tadi. Jadi di dalam mimpi saya itu sosok yang tadi katanya masnya tadi itu bukan sebangsa kita. Memang dulu mungkin historinya dia pendaki yang nggak ada di situ atau bagaimana. Itu muncul dalam mimpi saya. Saya ngelilir, saya di dalam mimpi saya itu saya masih teringat banget. Dalam mimpi saya itu dia itu ketemu saya lagi ya di Ranukumbolo itu. Mau dia di luar tenda. Perasaan saya, rumah saya di depan tenda. Loh Mas, sampai sini. Ya. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma ngomong satu. Mas, hati-hati ya. Jaga kesehatannya. Kalau capek istirahat. Itu yang saya ingat. Jadi dia tuh dekat sama yang tenda yang kita dirikan, yang saya buat tidur. Tapi itu mimpi. Nggak nyata. Jadi yang tadi nemui saya, yang saya tanya tadi, lho ki masih enek tenan kok. Saya ayel-ayelan dalam mimpi. Oh masih ki ada toh. Saya ngomong sama teman-teman yang maido istilahnya, nggak percaya sama saya tadi. Ini ya masih yang tak tanya tadi ya Mas ya. Iya bilang itu. Setelah itu saya bangun. Oh ternyata cuma mimpi. Tadi kebawa ke mimpi. Terus saya ceritakan sama teman-teman. Aku mau turun di Bani masih mau naik, sing kowe ora percaya mau. Nah tadi kan takok tadi, dek nenggon ngimpiku seperti nyata. Wong dek ngomong-ngomongan yang depan tenda tadi yo. Bilang tak tanya, "Loh Mas, ketemu lagi di sini sendirian toh?" Saya tanya gitu lagi, dia jawab apa? "Iya, hati-hati ya Mas, jaga kesehatannya. Kalau capek istirahat." Dia cuma bilang gitu di mimpi tadi. Saat di camp Ranukumbolo itu banyak Mas, kita nggak saling kenal, tapi gaya pendaki itu semuanya bisa akrab. Itu saya ketemu yang orang dari Surabaya tadi, dia dirikan tenda dum ya dekat paling 10 meter dengan tenda saya. Itu saya cerita lagi di situ, sempat cerita, Mas saya tadi ngimpi Masnya yang tak ceritakan tadi, dia ada di sini juga, tapi ternyata itu mimpi. Ya dia bilang apa? Katanya ngomong sama saya, Mas hati-hati, jaga kesehatan, kalau sampai istirahat. Lah di situ Mas, ini nanti akhirnya nanti setelah kejadian itu teman-teman yang di situ, rombongan yang lain itu kan kita biasa ngobrol tuh, Mas salam kenal, saya dari Solo bla 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 bla, ya biasa pendaki cerita-cerita seperti itu. Ini nanti kalau mau ke puncak gimana Mas? Oh masih lama. Itu loh di atas itu loh, itu ada mitos katanya di Ranukumbolo itu naik ke atas itu ada tanjakan cinta. Katanya enggak kita naik itu enggak berhenti, langsung terus sampai puncaknya tanjakan cinta, sampai di atasnya itu katanya minta apa-apa kita dikabulkan. Wah itu ada semacam cerita seperti itu. Tapi di luar itu saya masih membahas yang Masnya yang menunjukkan jalan saya tadi. Setelah sekitar jam 12-an kita dibangunkan sama teman. Yo, dikemas, di packing. Kita saatnya jalan lagi. Nanti paling tekan Nororombo terus
Arcapada, di situ kita istirahat, nunggu subuh kita baru naik. Nah, saya naik itu di Semeru baru 1 kali itu. Bayangan saya kayak gunung-gunung yang lain. Ini tadi perjalanan sudah jauh, sekian jam ini nanti. Itu saya baru detail paham betul lingkungan. Sampai sekarang saya masih bisa ingat-ingat jalan-jalannya yang di Semeru. Padahal itu 2001. Walaupun setelah itu tahun 2003, 2005 saya ke situ lagi, tapi saya bayangin jalan sampai saat ini saya masih ingat dan bayangin masih yang tadi nemu saya. Tapi itu sebetulnya nolong saya. Nah, mengingatkan, tak prakteknya betul waktu itu saya fisiknya masih bagus. Kita naik setelah packing kita naik, di tanjakan cinta itu saya berusaha nggak leren, saya nggak istirahat. Jalan terus katanya nek sampai atas tuh nanti tidak berhenti, permintaannya apa-apa dikabulkan. Ya itu entah believe it or not, saya juga waktu itu saya percaya banget kayak gitu. Wah, sampai di situ langsung terus jalan terus sampai ke Ororombo. Ini loh, ini namanya Ororombo. Tempatnya kayak sabana gitu, luas banget. Banyak alang-alang kayak suket itu yang tinggi-tinggi itu. Oh, namanya Ororombo di sini. Nah, Ororombo itu perjalanannya landai banget, enggak ada naiknya. Saya masih ingat enggak begitu ngecross jalan. Setelah Ororombo itu ada Kalimati namanya. Lah di situ masih itu ada lagi dengan rombongan lain. Tapi kalau masih tak cerita kita tadi kalau ngomongnya enek. Masih itu tak berusaha kita kejar. Kalau masih enek di rombongan depan saya saya itu niteni pakaian sama karier dan badannya yang dipakai. Badannya kotak-kotak merah itu ada di rombongan depan saya. Berusaha kita kejar. Yo nek ora percaya ayo dilihat masih enak tenan. Sampai dekat rombongan depan itu masih tadi tak tanyakan enggak ada. Maaf Mas, tadi Masnya yang pakai bandana merah tadi mana? Enggak, kita cuma bertiga. Yang rombongan depan yang tak kejar itu cuma bertiga, padahal saya dari belakang itu persis itu pendaki yang tadi saya temui di bawah. Yang katanya tadi memang itu sering. Lah, kejadian ganjil itu akhirnya di Kalimati itu kan banyak itu teman-teman ngomong, "Gitu di sini nanti nek kita pas turun, kita mampir ke sini itu cari anggrek. Zaman dulu anggrek hitam atau apa gitu. Cari anggrek hitam di Kalimati. Kok bisa dinamakan Kalimati? Ngopo toh Saya kan tanya. Jalan yang di Kalimati itu memang kayak kali, kayak sungai yang sing nggak ada airnya, jadi banyak batu-batu gitu. Di situ engkel saya kena di situ Mas. Di situ di Kalimati pas saya setelah nanya, "Kalau masih ngetok enek kalau nyale Pak Dewi." Dia mendahului kelompok kita. Padahal tadi nenggon ngimpi saya itu dia di daerah tenda saya. Tiba-tiba di situ dia ada lagi. Kita tanyakan sama kelompok pendaki yang 3 orang tadi. Itu tumpah tak saya tanya. Tadi Masnya yang pakai bandarnya merah? Enggak ada Mas, kita cuma bertiga. Dari mana Mas? Saya dari Jember. Itu yang bertiga itu dari Jember. Tadi ada Mas, saya dari belakang ada mas-mas yang pakai bandana merah, pakai karier besar itu tadi yang nunjukin jalan saya waktu di luar. Enggak ada Mas, kita cuma bertiga. Saya masih enggak percaya waktu itu. Wong itu nyata saya lihat terus dari bawah, teman-teman semuanya pada enggak. Wah, berarti bener ini omongannya Masnya yang Surabaya tadi. Berarti memang di situ saya menyimpulkan memang pendaki yang itu tadi memang bukan pendaki nih. Saya mulai curiga di situ. Tadi kok saya tidur bentar aja mimpi ada di situ. Terus kita jalan saya lihat itu lagi, tak kejar kok katanya masih saya enggak ada, saya cuma bertiga. Orangnya gondrong yang saya tanya itu gondrong-gondrong itu, orang 3 gondrong-gondrong semua. Ya udahlah enggak apa-apa. Nah, di situ saya wis mulai agak sedikit cemas, panik, tapi perasaan saya kepengen tekan puncak Semeru seperti apa. Tekad saya mengalahkan itu. Sebetulnya saya sudah takut itu. Wah, Jojo itu dudu wong tenan ya. Saya bilang gitu. Jangan-jangan dia bukan manusia ya. Tapi nggak apa-apa lah. Dia juga nggak ganggu. Sambil jalan itu saya sedikit ngelamun. Ojo anu loh, jangan melamun loh. Kalau
Teman-teman ngomong aja ngalamun lho. Anu fokus wae, pokoknya mlaku terus. Diadu to Mas? Saya wis tanya terus, puncaknya ngendi kok ora tekan-tekan. Jauh banget puncaknya ora tekan-tekan. Disitulah saya jalan tuh roto loh Mas. Di Rorombot terus Kalimati itu terjal-terjal tapi jalanan sing untuk ndaki itu roto ndak ada apa-apa. Saya kesandung di situ. Pesadung kerungkep itu karena batin saya itu sebatin terus. Ojo kayak mau diduwong, jangan-jangan dia bukan manusia. Kok kayak ngene perasaan saya udah kemana-mana. Disitulah saya kesandung, engkel saya kena. Saya mulai deglok-deglok nggak bisa jalan. Tapi teman-teman saya yang satu tuh memang dari rumah bekalnya udah komplit. Dia itu bawa kayak counterpin gitu. Yang kalau dikasihkan ototnya katanya sembuh sendiri itu sakit banget tuh. Engkel saya tuh kena. Memang itu bawaan dari dulu waktu saya sering main bola memang engkel saya udah kena. Di situ gejeglong itu kumat. Terus disepalek pakai apa ya? Pakai kayak bandana tapi panjang gitu, disepalek kaki saya. Tak kuat karena tekad saya kepengen tekan puncak. Itu gara-gara itu tadi. Perasaan saya pas-pas. Wis engko gek ngene. Ternyata setelah kita wis istirahat dulu weh. Nah, setelah istirahat itu kita minum, makan makanan ringan, kaki saya dah disepalek sama teman-teman, ditolong sama pendaki yang lain itu. Waktu itu dikasih counterpin, saya berusaha jalan lagi. Itu bentar lagi Mas, bentar lagi nanti sampai ke Arca Pada. Jalan lagi wis mulai nanjak itu. Sampai ke Arca Pada. Lah di Arca Pada itu saya masih ingat di Arca Pada itu jalannya udah pasir sama batu kerikil gitu. Di sampingnya itu ada rantai untuk pembatas pendaki biar nggak jatuh ke jurang atau gimana. Tapi di situ memang banyak in memoriam mungkin pendaki-pendaki yang gugur di situ. Kita ngecamp di sini dulu. Itu jam 2:10. Saya ingat jam 2 pagi dini hari lebih 10 kita ngecamp di sini dulu. Angin gede banget Mas. Itu namanya Heri. Yang waktu tak tanya di bawah tadi, yang sosok yang tadi sampai masuk mimpi itu namanya Heri. Namanya Heri siapa itu loh. Nah itu di situ saya ketemu lagi. Kita ngecamp dulu, kita dirikan dum di Arca Pada itu. Itu saya ingat tempatnya nggak begitu luas, sempit tapi banyak pendaki-pendaki yang ngecamp di situ dulu katanya nunggu subuh. Nanti kalau subuh terus kita naik, puncaknya udah di atas itu, puncak Mahameru. Kita di Arca Pada ini nanti naiknya itu pasir terjal gitu sampai atas. Nah kita di situ ngecamp, bentar ngecampnya cuma nunggu subuh paling 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Wan dingin banget itu, udara wis dingin banget itu. Kita istirahat di situ, saya masih kepikiran itu tadi. Setelah itu saya buang air kecil di belakang tenda. Terus sampai Mbah, pokoknya saya sebisa mungkin saya berdoa. Di saat saya buang air kecil di situ, masih tadi ada lagi, tapi tidak dekat saya. Ada di sebelah, ini ada pohon kecil-kecil itu, terus pasir batu itu tuh, ada tenda di sana. Itu ada di sana juga, melihat saya terus. Sama mesem, kayak orang istilahnya apa ya, kayak gitu, kayak dia menunduk mesem gitu loh. Nah setelah itu, enak, berarti wong tenan. Saya perasaan bilang gitu, berarti itu orang, betul-betul orang. Terus saya setelah itu ngomong lagi, lah kayak masih neng kono, ada dekat tendone kono. Saya ke situ, di tenda semua ditutup. Jadi ngecamp, bikin tenda dum, di dalam kasih senter, kasih lampu biar hangat itu, di resleting ditutup semua. Di tendanya yang dekat orang tadi, Mas Heri tadi, yang dari bawah tadi, itu tak kejar di situ. Saya pengen buktikan sama teman-teman bahwa itu bukan bahwa memang betul-betul itu pendaki. Saya ke situ, tidak ada. Padahal waktu saya buang air kecil tadi, dia mengangguk gitu sama mesem.
Jadi mulai dari bawah tadi saya tanya namanya itu terus sana Mas, terus saya ngomong, teman-teman yang dari belakang tadi ngomong ora ono apa-apa, ndak ada apa-apa. Kowe mau ngomong karo sapa? Kamu tadi bilang sama siapa? Sama A. Saya percaya tadi, terus sampai ke Ranukumbolo di tenda tadi muncul lagi di mimpi saya seperti itu, sampai ke perjalanan lagi, sampai di Arca Padai ada lagi, dia lagi. Ternyata setelah saya ya sudahlah, yang penting nggak mengganggu saya. Akhirnya kita setelah itu saya nggak bisa tidur, yang lain tidur, saya masih klusek. Ayo kapan naik, Nah setelah itu pada naik itu tetangga pendaki lain itu yang di tenda-tenda itu, ayo mulai packing, mau naik. Itu sampai pertengahan dari Arca Padai itu, pertengahan naik gitu pasir gitu. Kita melangkah 10 kali paling dapatnya cuma 1 meter. Saya masih teringat baru naik situ kayak capek, kayak nggak mau ulangi. Kalau hampir sampai puncak itu, pasir itu tidak melorot gitu terus. Sampai di pertengahan saya wis kehabisan tenaga. Saya ngelikar di batu, saya ingat. Masih itu ada lagi di samping saya. Yang sampai sini sudah mulai nggak bicara dia. Dia cuma ngangguk mesem. Sampai di situ perasaan saya akhirnya tak ungkapkan sama teman-teman. Bener Mas, berarti sosok tadi memang bukan pendaki. Di saat saya kelelahan, saya kesandung tadi dia ada, saya buang air tadi dia ada terus. Jadi seolah-olah dia itu mungkin kepengen nolong saya sebetulnya. Kalau saya analisa itu kepengen dudoi dalan gitu, nah itu kayak gini. Karena tadi di saat di tenda di mimpi saya tadi dia kayak titip pesen, hati-hati Mas, kalau capek istirahat. Welingnya di mimpi tadi tak inget-inget. Makanya di saat saya kecapean di pertengahan mau sampai Mahameru, itu sampainya jam, saya nggak dapat sunrise waktu itu. Saya belum sampai puncak. Saya istirahat itu sekitar jam 4:30 pagi. Di tengah paling cuma berapa kilo sampai puncaknya udah kelihatan. Itu ada di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya itu dia juga persis kayak saya, leleh gini. Terus noleh gini ke saya. Dia nganggukkan kepala lagi sama mesem. Setelah saya pikir-pikir, oh memang betul sosok tadi memang bukan pendaki biasa. Dia bukan pendaki seperti kita. Memang mungkin dia di alam lain, tapi kalau saya ambil positifnya dia itu memang ngawal, kayak seolah-olah kayak ngawal saya. Di saat saya lelah leleh dia muncul, dan tak ingat-ingat sama mimpi yang waktu di Ranukumbolo tadi. Memang dia di dalam mimpi itu meling saya. Hati-hati Mas, mungkin saat itu saya kan paling muda ya di antara 6 orang teman-teman saya daki tadi, saya usianya paling muda. Dan saya baru pertama kali itu naik di Semeru. Akhirnya ngomong, setelah itu nggak apa-apa, berarti ini alhamdulillah malah saya ditolong sama Mas. Siapapun sosok tadi, intinya dia menunjukkan jalan saya untuk menuju sampai ke puncak. Karena mungkin keinginan saya yang sangat kuat untuk sampai puncak. Karena kan juga nggak sedikit nih uborampenya, istilahnya finansialnya dari Solo sampai ke Lumajang naik Semeru kan nggak sedikit. Di tahun 2001 itu dulu saya bawa uang 600.000 itu besar segitu zaman itu. Sampai ke puncak akhirnya yang kita tunggu-tunggu untuk foto dulu pakai Kodak itu. Mungkin nanti bisa kita lihatkan foto-foto saya di Semeru. Pakai Kodak kita nunggu letusan, kalau 15 menit meletus mengeluarkan abu vulkanik itu kan bagus untuk background foto. Yang dicari itu, tapi kan tidak boleh lama-lama di atas. Nah setelah dapat angle foto-foto Kodak itu dulu pakai klis itu sama teman-teman, udah istirahat bentar, kita melakukan perjalanan turun. Sampai turun saya di perjalanan itu ngobrol terus sama
teman-teman wis siang, matahari wis terbit, kita turun itu udah jam 8. Oh bener, ternyata masih ini sing ini tak cerita itu betul-betul dia masuk dalam mimpi saya, dan di situ dia titip peling bahwa saya kon hati-hati mas, kalau badannya capek istirahat. Itu masih tak ingat sampai sekarang. Memang betul dia bukan pendaki, memang dia sosok astral, sosok yang non fisik mungkin yang berusaha untuk memberitahu saya, ngandani, rasa dipeksa. Karena mungkin keinginan saya sih kepingin ndang tekan puncak, ndang sampai puncak, kepingin itu gede, makanya itu kayak memberikan weling, sing hati-hati di sini, nek capek istirahat. Welingnya real. Jadi memang itu mungkin sosok makhluk astral ataupun dia itu dulu mantan pendaki yang nggak ada di situ. Intinya dia nggak ganggu tapi nolong. Pengalaman saya itu, saya ditolong. Itu saya simpulkan bahwa saya itu ditolong dari, walaupun saya sempat cedera kaki, engkel saya kumat di situ. Tapi perasaan takut saya itu nggak sedikit pun takut saya. Waktu saya buang air kecil dia juga ngangguk, waktu saya leleh dia juga gitu. Memang betul-betul itu tidak ada. Sampai paginya pun kita turun di atas bisa dihitung di Mahameru, di puncak itu. Kalau dia itu ada, saya tahu, paham betul. Sampai sekarang saya masih ingat wajahnya, bentuknya, bodinya, tingginya saya masih ingat. Tapi nggak ada itu di puncak. Saya simpulkan bahwa saya bisa menyimpulkan kalau itu bukan pendaki asli atau itu bukan golongan dari kita manusia. Itu karena di atas tidak ada. Nek medun lewat mana? Jalurnya cuma itu. Terus kita melakukan turun, bla 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 sampai di bawah. Itu sampai sekarang masih saya ingat. Dan setelah itu kita melakukan ke situ, saya selalu berdoa dan mendoakan masnya tadi, sosok tadi. Itu saya anggap itu menolong saya. Pertama kali saya naik ke Gunung Semeru. Itu teman-teman cerita pengalaman saya. Dari misterinya itu memang di alam itu penuh dengan fenomena-fenomena yang mungkin kita tidak pernah mengalami, atau kita di alam itu banyak fenomena-fenomena yang ganjil, yang aneh. Itu sesuatu hal yang wajar karena memang kita berinteraksi dengan bukan hanya sesama manusia, di alam itu kan banyak sekali. Dan itu saya simpulkan kejadian-kejadian misteri saya ini saya alami bahwa sosok tadi adalah mungkin dia berusaha untuk menolong atau mendampingi saya. Alhamdulillah saya sampai puncak. Dan nanti bisa saya sertakan foto-foto buktinya saya sampai puncak Semeru waktu itu. Untuk perjalanan pulang, alhamdulillah saya juga sampai pulang sampai rumah tidak ada kendala. Cuma waktu perjalanan, waktu sudah sampai darat sekitar di Ranupane bla bla, kita ke kota, akhirnya kita naik sepur grenjeng. Itu cerita yang lain, naik sepur grenjeng sampai rumah karena kehabisan uang. Itu pengalaman pertama kali ke Semeru itu. Kita pulangnya naik sepur grenjeng yang nggak bayar itu, sepur tangki itu. Akhirnya diturunkan di terminal, di stasiun dari Gubeng, Surabaya itu diturunkan kita ke daerah Mojokerto, atau kalau nggak benar Mojokerto itu. Akhirnya kita keluar dari stasiun, kita naik bis malam itu turun ke terminal Tirtonadi ke Solo. Sekian cerita dari pengalaman misteri saya di Gunung Semeru. Teman-teman, barangkali teman-teman yang suka mendaki, sahabat-sahabat para pendaki pecinta alam yang saat ini masih melakukan pendakian di gunung manapun, tetap berpikir positif. Yang penting kita adalah sebagai pecinta alam atau kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Fenomena apapun yang terjadi itu hanya sebuah kembangan hidup, atau mungkin bisa kita petik segi positifnya di situ. Dan tetap semangat para pendaki dimanapun Anda semuanya berada. Dan salam hormat saya dengan para teman-teman penggemar channel misteri dari Just Bloko channel ini. Tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa
subscribe, like, dan komen yang banyak di bawah. Biar kami bisa meningkatkan channel ini dengan cerita-cerita misteri berikutnya, bukan hanya di gunung, namun di misteri-misteri yang lain dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang memang nyata. Itu salam hormat saya Arjo Kundo, selamat malam, salam sehat.